Pada suatu malam yang sunyi, dua peti mati berderak pelan. Satu terbuat dari kayu mahoni mahal, berlapis beludru merah, lalu keluarlah sosok Dracula. Postur badannya tinggi gagah, rambut klimis, bergaya dan penuh pesona. Sementara peti satunya lagi terbuat dari kayu tua yang keras, kaku dan dicap dengan warna gelap. Lalu keluarlah Jiangxi yang melompat-lompat dengan kedua tangan yang menjulur ke depan. Wajahnya pucat, ekspresi datar, tapi sorot matanya menyimpan niat jangka panjang. Keduanya bukan cuma karakter vampir Asia dan vampir Eropa Amerika dalam film horor. Mereka adalah alegori dua kekuatan ekonomi dunia kekinian yang diam-diam bertarung lewat cara paling halus dan mematikan, yaitu dominasi. Selamat datang di Gentayangin, tempat bercerita mereka yang tak kasat mata, membisikkan realita. Jiangxi dan Dracula udah gak terlalu bernafsu buat menghisap darah rakyat biasa. Mereka lebih tertarik menghisap darah negara yang mengandung kepercayaan publik, stabilitas politik, dan hutang yang dibungkus janji pembangunan. Bagi mereka, 1 liter utang negara jauh lebih nikmat daripada 100 liter darah rakyat jelata. Dracula adalah manifestasi ekonomi barat, charming, flamboyan, menjanjikan gaya hidup mewah, kebebasan individu, dan teknologi canggih. Kan saya punya gunung. Punya gunung? Beneran? Punya bengkel. Punya bengkel? Punya apa lagi? Punya orang. Ia datang ke negara-negara berkembang, bukan dengan taring, tapi dengan pinjaman lunak, Netflix, dan burger double cheese. Sementara Jiangxi adalah bayangan ekonomi Asia Timur, kaku, senyap, tapi efektif. Ia lompat dari satu proyek ke proyek lain, dari satu negara ke negara lain, menanam infrastruktur, menyedot bahan mentah, dan meninggalkan tanda tangan dalam bentuk utang, jalan tol, serta jalur kereta cepat. Kedua vampir itu bangkit setelah dunia terguncang, entah karena pandemi, perang, atau runtuhnya kepercayaan global pada lembaga-lembaga lama. Mereka nggak beradu hantam di siang bolong, mereka beradu bayangan di ruang-ruang diplomasi, mencakar dalam pidato, menggigit lewat bunga pinjaman. Negara yang lelah, miskin, serta kebingungan adalah panggung istimewa, sekaligus mangsa empuk bagi kedua vampir ini. Mereka nggak mau menyia-nyiakan kesempatan, makanya langsung hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Mereka nggak datang dengan cara terbang layaknya kelelawar atau melompat-lompat secara konsisten. Mereka datang dengan diskon, tren viral, dan janji lapangan kerja. Karena seperti vampir sejati, mereka hanya bisa masuk jika kita mengizinkan. Kapitalisme ala Dracula dan komunisme ala Jiangxi bukan lagi soal ideologi. Mereka bukan cuma buku tebal di rak-rak tua perpustakaan instansi pemerintah. Mereka hidup dan mereka lapar. Yang satu menggoda dengan kebebasan pasar, satunya lagi menjerat lewat kontrol negara. Tapi keduanya punya hobi yang sama, yaitu menghisap. Dracula datang dengan dasi sutra, pidato demokrasi, dan dolar digital. Ia menjual mimpi, investasi, dan unicorn startup. Tapi, di balik senyum manisnya, tersembunyi satu hal. Ia haus. Haus akan pasar baru, tenaga kerja murah, dan konsumen yang mudah ditipu diskon. Kapitalisme versi Dracula bukan lagi soal produksi, tapi soal perhatian. Siapa yang bisa mencuri klik, menang. Dan begitu lo kecanduan, taringnya nancep. Rakyat nggak sadar kalau bukan darah mereka yang diambil oleh Dracula, melainkan data penting yang seketika disedot habis-habisan. Bukan leher yang ditargetkan, tapi isi dompet yang dikuras hingga tak bersisa. Di sisi lain, Jiangxi terus melompat-lompat secara perlahan dan konsisten. Dan itu tetap terhitung sebagai langkah yang pasti. Ia nggak banyak bicara, nggak jualan janji, tapi begitu dia naruh proyek jalan, pelabuhan, atau kereta cepat, lu nggak bisa kabur. Dia nggak nawarin kebebasan individu tuh, tapi jaminan stabilitas. Nggak jualan demokrasi, tapi efisiensi. Dan kalau kita banyak tanya, dia bakal ngeluarin satu mantra andalannya. Tanpa gangguan politik, pembangunan lebih cepat. Di satu sisi, kita punya Dracula yang ngajak pesta, nari, dan minum anggur sambil nonton YouTube. Di sisi lain, ada juga Jiangxi yang ngasih kerjaan, investasi, dan bikin segala sesuatu berpotensi viral lewat FYP TikTok. Meski pada akhirnya dua-duanya ya sering bikin penduduk desa jadi tersiksa. Yang satu terlalu bebas sampai nggak punya arah, satunya lagi malah terlalu terkontrol sampai lupa rasa. Dalam dunia yang katanya merdeka, kita malah jadi ladang darah buat dua vampir besar. Dan parahnya, kita malah rebutan buat dilahap. Karena dalam pertarungan ini, kedua ras vampir ini bukan mau cari musuh baru. Sebaliknya, mereka justru pengen nambah jumlah mangsa.
Di medan perang global ini, pertarungan Dracula dan Jiangxi udah nggak ngandelin taring. Mereka mulai pakai alat tempur yang lebih elegan, yaitu infrastruktur dan informasi. Jiangxi main di infrastruktur. Ia lompat ke tiap negara berkembang, nyodorin proposal, utang murah, dan janji kesejahteraan. Pelabuhan dibangun, rel kereta cepat membelah desa tapi menghubungkan antar provinsi, dan kota-kota tua pun dipoles jadi mega proyek. Tapi tukangnya dari sana, bahannya dari sana, terus cuannya ya balik lagi ke sana. Dan lo tahu kan cuy, kalau kita ngutang ke vampir udah pasti bunganya nggak berbentuk materi. Begitupun kalau kita ngutang sama Jiangxi. Bermodus supaya meringankan utang, Jiangxi minta privilege di pelabuhan dan jalur laut selama 99 tahun. Atau sumber daya kita diperas pelan-pelan kayak kopi tubuk yang disaring berulang-ulang. Jiangxi adalah vampir yang cerdik dan licik. Seiring berjalannya waktu, dia bakal nyodorin utang baru lagi. Baik dalam bentuk modal pembangunan infrastruktur atau bentuk-bentuk lain tapi dengan istilah proyek kerjasama. Dan begitu utang kita makin numpuk, pilihan yang kita punya jadi semakin dikit. Akhirnya, kita pun jadi zombie ekonomi, hidup tapi dikendalikan dari jauh. Sementara itu, Dracula lebih suka main di ranah informasi dan digital. Ia masuk lewat Google Chrome, YouTube, Netflix, podcast, dan kapitalisasi trauma. Ia tahu generasi hari ini nggak butuh jalan tol, Gen Z dan Alpha lebih butuh dopamin. Dracula ngasih produk smartphone tercanggih, ngenalin media sosial yang memanjakan ego akan eksistensi, serta menawarkan game online terbaru yang lebih GG. Kita terima itu semua, dan tanpa sadar, kita udah dibikin ketagihan. Padahal, Dracula nggak pernah ngasih kita narkoba, dia cuma ngasih konten. Terus ngundang kita masuk ke dunia digital yang udah disetting sedemikian rupa. Saat itu berlangsung, Dracula nggak menghisap darah kita secara terang-terangan. Ia pilih menghisap hidup kita seutuhnya lewat kode algoritma. Kita pikir kita bebas milih. Enggak, itu semua udah disiapin Dracula dan kita disuapin tanpa kita sadari. Kita kira kita lagi nonton acara hiburan. Salah, sebenarnya kita yang lagi ditonton buat hiburan Dracula. Data kita diperah, preferensi kita direkam, lalu dijual lagi buat iklan kelas-kelas online, produk skincare, elektronik, perabotan rumah tangga, bahkan kopi saset 3-in-1. Jiangxi bikin jalan yang mengikat, Dracula bikin candu yang mengambang. Yang satu bikin negara lu ngutang, satunya lagi bikin pikiran lu rusak. Yang satu ngerusak pakai bata dan semen, satunya lagi ngerusak pakai clickbait dan konten. Meski begitu, keduanya punya tujuan yang sama, ngisep lu sampai kering, secara fisik maupun psikis. Dan lu tahu yang paling serem? Rakyat ngerasa semua normal-normal aja, padahal kita udah jadi ladang darah digital dan beton global. Jiangxi nggak bicara banyak, ia cuma menandai peta dengan jarum-jarum emas. Pelabuhan di Sri Lanka, rel kereta di Kenya, kawasan industri di Laos. Nama jalannya terdengar manis, Belt and Road Initiative. Seperti janjian piknik keluarga, tapi di balik pita merah itu terhampar jalan sunyi penuh pengawasan, utang, dan ketergantungan. Dracula nggak tinggal diam, ia mendirikan pos-posnya. IMF di sini, World Bank di sana. Ia nggak menggarap jalan, tapi menggarap sistem. Anggaran harus diubah, pasar harus dibuka, dan subsidi harus dicabut. Ini bukan paksaan, ini reformasi struktural katanya dengan nada akademik dan presentasi mahal. Jiangxi bangun jembatan fisik, Dracula bangun jembatan hukum. Satu bikin negara tergantung pada beton, satunya lagi bikin negara tergantung sama spreadsheet. Keduanya dalam senyap sedang membangun labirin, negara yang masuk jarang bisa keluar dengan utuh. Ada yang mulai gagap lah waktu ditagih bayar cicilan, ada yang mulai kehilangan kendali atas pelabuhan dan tanahnya, ada yang mulai memblokir aplikasi asing, menertibkan jalur digital, atau berpura-pura netral dalam perang dagang yang gak mereka minta. Jalur sutra bukan lagi jalur perdagangan rempah, wilayah itu sekarang udah jadi jalur penghisapan baru, halus, senyap, dan bertanda bintang merah. Sedangkan jalur sunyi adalah jalur yang dilalui oleh utusan utang, mengajari bagaimana caranya hidup hemat sambil menambah beban. Dan di simpang jalan ini, negara dunia ketiga cuma bisa bertanya, mau disedot cepat oleh Jiangxi atau perlahan oleh Dracula. Di tengah perseteruan Dracula versus Jiangxi, tiba-tiba muncul segerombolan vampir lokal. Mereka bukan pembela bangsa, tapi calo algoritma. Mereka nggak mampu menggigit, akhirnya malah bangga menjilat. Mereka bukan penghisap darah, tapi penghisap peluang. Ngaku-ngaku netral, padahal hidup dari menjilat dua sisi. Hari ini jadi buzzer yang angkat tren di Amerika, besoknya nge-endorse produk Cina. Itu dilakukan lantaran vampir lokal ngerti banget.
Kalau nggak bisa jadi pemilik ladang, minimal bisa jadi mandor yang galak. Mereka buka kursus, jual e-book, bikin podcast tentang resiliensi digital, pembangunan berkelanjutan, atau produk kreatif lokal. Tapi semua kontennya sponsornya luar negeri. Cintai produk lokal, teriak vampir lokal. Sambil pakai hoodie boleh beli dari Alibaba dan ngedit video harus pakai MacBook. Mereka teriak kebebasan berpikir, tapi nyuruh nge-like, subscribe, dan jangan lupa kode referralnya. Lu pikir mereka pahlawan digital? Enggak, mereka itu vampir karbitan. Giginya kecil tapi mulutnya cerewet. Bau amis endorse-nya kecium dari buah swab sebelumnya. Mereka jual kemiskinan identitas, tapi bangga jadi agen selama dibayar. Nggak peduli siapa yang menang, asal bisa ikut pesta darahnya. Dari situ, Dracula dan Jiangxi pun makin dikasih paham. Nggak perlu kuasai rakyatnya, asal beli influencernya. Dan vampir lokal itu murah, tinggal kasih traffic, kasih panggung. Mereka bersedia menggigit bangsanya sendiri. Di layar berita yang terlihat hanya konferensi pers dan tangan yang saling menjabat antar dua vampir beda ras. Tapi di belakang layar, Jiangxi dan Dracula sedang bermain catur dengan pion bernama Negara Berkembang. Satu sibuk nyalurin pinjaman dan proyek infrastruktur, satunya lagi sibuk nyalurin dana bantuan dengan syarat penuh catatan kaki. Tapi perang ini bukan perang terang-terangan, nggak ada peluru, nggak ada tank. Yang ada cuma perang narasi, embargo, dan pilihan vendor 5G. Jiangxi masuk lewat kabel optik, pelabuhan, dan stasiun kereta. Ia bicara tentang kemajuan, tapi diam-diam menanamkan altar digital, yaitu kamera pengenal wajah, sistem kredit sosial, dan platform hiburan berselimut algoritma. Dracula nggak kalah cerdik, ia kirim utusan dari Silicon Valley, yaitu startup, cloud, unicorn, dan AI berlogo biru. Ia ngajarin soal kebebasan digital, tapi juga memonopoli server dan distribusi data. Babak baru pun dimulai, yaitu proxy war digital. Di satu sisi, sistem pemantauan ala Jiangxi, di sisi lain, kebebasan palsu ala Dracula. Kita jadi ladang data, kita jadi ATM utang. Kita jadi panggung kompetisi dua vampir yang nggak pernah kenyang. Masyarakat sipil makin bingung. Mereka pikir sedang menikmati serial drama di layar kaca. Di satu sisi sistem pemantauan ala Jiangxi, di sisi lain kebebasan palsu ala Dracula. Kita pun jadi ladang data, kita jadi ATM utang, kita jadi panggung kompetisi dua vampir yang nggak pernah kenyang. Masyarakat sipil makin bingung, mereka pikir sedang menikmati serial drama di layar kaca. Padahal mereka sedang dimainkan dalam skenario geopolitik berdarah dingin. Dan ini bukan lagi soal negara memilih pihak yang mana, ini soal pihak mana yang lebih dulu menggigit dan menghisap satu negara. Kenapa Jiangxi dan Dracula ngerebutin kita ya? Ya, karena kita manis cuy. Juga gampang digigit. Di peta dunia para vampir, kita tuh kayak mangga matang yang jatuh ke tanah. Ranum, manis, wangi, dan tinggal sedot. Kita punya bonus demografi, pasar digital yang tumbuh liar, akses laut dan udara yang strategis, dan yang paling penting nih, banyak oknum yang masih bisa dibujuk pakai spreadsheet dan undangan gala dinner. Dracula masuk lewat universitas dan NGO. Dia ngobrol pakai istilah keren, resiliensi demokrasi lah, governance lah, transparansi lah. Sementara Jiangxi datang bawa bulldozer dan pinjaman berbunga. Bicara soal kemajuan lah, persaudaraan timur lah, dan masa depan bersama. Terus kita gimana? Kita sibuk memilih mana yang kelihatan lebih ganteng, mana yang kasih proposal lebih panjang, mana yang bisa ngutangin dengan bunga yang lebih kecil tapi syarat lebih samar. Tapi yang terpenting buat disadari, setiap gigitan meninggalkan bekas, yaitu utang yang numpuk, regulasi yang jadi bias, aset yang dijual murah, dan yang paling ngeri nih, kedaulatan yang bocor perlahan. Kita pun akhirnya jadi ladang darah dalam perang vampir global. Di antara Dracula yang sopan tapi dominan dan Jiangxi yang kikuk tapi nekat, kita adalah mangsa yang sibuk jadi tuan rumah, tapi lupa menjaga rumahnya sendiri. Kita pikir ini soal pilihan, timur atau barat, utara atau selatan. Padahal sejak awal kita nggak pernah duduk di meja perundingan. Kita cuma jadi menu. Utang dibungkus investasi, ketergantungan dibungkus pembangunan, diplomasi dibungkus darah manis kita sendiri, dan para vampir itu meski saling mencakar sama-sama tahu satu hal. Kita adalah mangsa empuk, bisa digigit pelan-pelan tanpa teriak. Terus apa solusinya biar nggak digigit dan dihisap kedua vampir itu? Mungkin ide ini nggak selalu efektif, tapi patut dicoba sih.
Yang pertama, kenali pola gigitannya. Jangan silau sama investasi cepat, apalagi kalau syaratnya harus cabut akar. Itu bukan kerjasama, itu upacara kanibalisme. Yang kedua, bangun kekuatan dalam negeri. Infrastruktur bukan cuma jalan tol, tapi juga tolak ukur mental berdaulat. Mulai dari riset, industri kreatif, sampai pangan lokal. Biar nggak tiap digigit langsung lemas. Yang ketiga, aliansi baru tanpa gigit-gigitan. Cari teman seperjuangan, bukan penjilat darah. Kayak negara-negara selatan global tuh. Pada bisa bikin geng pemburu vampir sendiri, bukan malah ngantri buat digigit bergantian. Yang keempat, narasi tandingan. Selama kita masih bilang, utang itu wajar, yang penting dibangun dulu, kita belum mampu berdiri sendiri. Ya udah, kita tetap tidur di peti yang mereka paku. Pada akhirnya, bukan soal takut Jiangxi atau benci Dracula, tapi soal kapan kita sadar dan harus milih, mau terus jadi korban gigit atau mulai belajar bertaring. Karena kadang satu-satunya cara berhenti jadi mangsa adalah belajar menggigit balik. Atau kalau lu masih tetap kepo dan penasaran buat ngerasain sensasi digigit vampir, tapi yang ini konteksnya vampir lokal ya, lu bisa like, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman lo. Nanti dalam beberapa hari kemudian, kali aja si vampir lokal bakal ngegigit atau minimal nyupang leher lu. Dan misal lu punya kritik membangun buat channel ini, tulis aja di kolom komentar di bawah. So, sampai ketemu lagi di konten-konten channel Gentayangin, tempat bercerita makhluk tak kasat mata, membisikkan realita.